بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita melanjutkan kajian kita wa an Sahal bin Amr wa qila Sahal bin Ar-Rabi' bin Amr al-Ansari al-ma'ruf ibn al-Handhariyah wa huwa min ahli bay'ati Ridwan radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin qad lahiqa dhahrahu bi batnihi فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه Abu Daud بإسناد صحيح. Dari Sahal bin Amr, ada yang mengatakan yaitu Sahal bin Rabi' bin Amr al-Ansari yang dikenal dengan Ibn al-Handhaliyah, dan ia termasuk orang yang mengikuti Bai'atul Ridwan. Semoga Allah meridainya. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW melewati seekor unta yang punggungnya menyusul perutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap binatang-binatang yang tidak bisa berbicara ini. Kendarailah ia dengan baik dan makanlah ia dengan baik. Dikeluarkan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis ini kata Syekh Salim sahih. Hadis ini ibu-ibu menunjukkan wujubur rifqi bil hayawan, wajibnya menyayangi hewan. Karena hewan juga ibu ya adalah binatang yang punya kemampuan terbatas. Hewan juga punya perasaan. Hewan juga merasakan sakit sama dengan kita. Hewan juga merasakan lelah sama dengan kita. Cuma hewan ya tidak berakal. Hewan tidak bisa berbicara. Maka Islam ya memerintahkan umatnya untuk menyayangi hewan. Ya terutama hewan-hewan ternak yang itu adalah untuk juga kebutuhan manusia. Makanya ibu-ibu sekalian, ya di sini Rasulullah SAW ketika melewati seekor unta yang punggungnya menyusul perutnya, artinya saking kelelahannya tuh unta ya. Rupanya ya pemiliknya itu memberikan beban-beban yang terlalu berat. Maka apa yang dikatakan Rasulullah, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap hewan-hewan yang tidak bisa berbicara ini. Ya. Di sini Rasulullah SAW melarang untuk memberikan apa? Beban kepada hewan, ya sesuatu yang melebihi daripada kemampuan si hewan. Hadis ini juga ibu-ibu kita ambil faedah yang kedua, wujubul ihsan ilal hayawan hatta la yatamakkan kadzalika min istikhdamihi biwajhin la ya'udu alaihi bidzulm
wajibnya berbuat baik kepada hewan. Di mana kita mempergunakan hewan itu bukan untuk menzalimi hewan. Ya betul memang Ibu ya, Allah ciptakan sapi, Allah ciptakan kuda, Allah ciptakan unta, keledai, semua itu untuk kepentingan manusia, untuk membawa apa? Ya barang-barang dan yang lainnya. Namun Islam melarang menjadikan hewan-hewan tersebut ya untuk diberikan beban sehingga akhirnya apa? Menyusahkan si hewan, akhirnya menzalimi si hewan tersebut. Ya bayangkan ibu-ibu sekalian. Ya, kalau Islam terhadap binatang saja bagaimana kasih sayangnya, bagaimana Islam terhadap manusia? Ya, tentunya ibu-ibu sekalian, tidak setiap hewan bisa kita sayangi. Ya, kalau hewan-hewan yang sifatnya mudorot untuk manusia, berbahaya untuk manusia, apakah kita sayangi juga? Ya tidak. Kalau memang dia bisa menjadikan manusia itu punah, ya gara-gara hewan itu yang sangat buas misalnya, akhirnya ya ia memangsa manusia, membunuh manusia, maka hewan seperti ini tentu diperintahkan untuk dibunuh. Ya kenapa? Karena kemaslahatan hidup manusia lebih besar daripada kemaslahatan hidup hewan. Tidak seperti yang ada ya di barat. Mereka memandang kemaslahatan hidup hewan seakan-akan lebih penting dibandingkan dengan kemaslahatan hidup manusia. Na'udzubillah. Makanya ya Rasulullah SAW ibu-ibu ya memerintahkan untuk membunuh 5 hewan. Kenapa 5 hewan ini diperintahkan untuk dibunuh oleh Rasulullah SAW? Apakah Islam tidak sayang kepada hewan? Ya Islam sangat sayang kepada hewan. Tapi karena ya hewan-hewan ini ya bisa memberikan dosa mudorot kepada manusia, maka Islam yaitu Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 5 hewan ini. Apa saja? Kalajengking, ular, ya tikus, ya demikian pula gurab, burung gagak, demikian pula burung yang sangat berbahaya itu yang menyerang manusia, elang, ya. Itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula ya segala binatang yang bisa membahayakan kehidupan manusia, maka itu ibu ya hendaknya dibunuh kata Rasulullah SAW. Wa an Abi Ja'far Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhuma qala ardafani Rasulullah SAW dzata yaumin khalfahu wa asarra ilayya hadithan la uhaddithu bihi ahadan minan nas wa kana ahabba mastatara bihi Rasulullah li hajatihi hadafun aw haishu nakhlin yakni haitu nakhlin rawahu Muslim hakadha mukhtasara wa zada fihi al-Barqani bi isnadi Muslim ba'da qawli haishu nakhlin fadakhala haitan li rajulin minal ansar فإذا فيه جمل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح صراته أي سنامه وذفراه فسكنا وذفراه فسكنا فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. Dari Abu Ja'far, Abdullah bin Ja'far semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW membonceng aku suatu hari di belakang kendaraan beliau. Dan beliau berbisik kepadaku dengan sebuah perkataan yang aku tidak suka untuk menyebarkannya kepada manusia. Dan adalah Rasulullah SAW paling suka kalau beliau buang hajat, ya, beliau berlindung dengan sebuah hadaf, ya,
berlindung dengan sebuah sesuatu ya, berupa batu ataupun yang lainnya yang sifatnya melindungi beliau, atau haisyu nakhlin, atau pelepah kurma, atau apa namanya, daun-daun kurma. Iya. Apa namanya, haitu nakhlin artinya pohon kurma ya. Haisyu nakhlin artinya pohon kurma. Demikian Imam Muslim meriwayatkan secara ringkas, sementara Al-Barqani menambahkan dengan sanad Muslim juga, setelah disebutkan di situ bahwa Rasulullah SAW suka ya kalau buang air itu, beliau berlindung ya dengan pohon kurma. Maka Rasulullah SAW pernah masuk ke sebuah kebun yang milik orang Ansor. Ternyata di dalamnya ada seekor unta. Ketika unta itu melihat Rasulullah, segera ia bersuara dan mengeluarkan air mata. Rupanya si unta ini mengadu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW itu paham bahasa binatang, Ibu ya. Maka Nabi SAW mendatangi si unta itu. Lalu Rasulullah SAW mengusap punuknya, ya, dan juga mengusap apa namanya, bagian belakang telinganya. Lalu unta itu diam. Lalu Rasulullah bersabda, siapa pemilik unta ini? Milik siapa unta ini? Maka datanglah seorang pemuda dari Ansar dan berkata, ini milikku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah terhadap unta ini yang Allah berikan kepada kamu? Sesungguhnya unta ini tadi mengadu kepadaku bahwa kamu suka menyakiti dia, ya, dan suka memberikan beban yang membuat dia lelah. Masya Allah, Ibu ya. Bayangkan unta ini rupanya mengadu kepada Rasulullah. Adapun sekarang ya, mengadu kepada siapa? Di zaman ini tidak ada yang bisa ya, paham bahasa binatang. Akan tetapi Rasulullah SAW diberikan oleh Allah mukjizat, dia paham bahasa binatang. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah yang pertama, jawazul irdaf ala dabbah. Bolehnya memboncengkan seseorang di atas ya binatang tunggangan. Tapi itu syaratnya ya, kalau tidak keberatan itu ya, yang kita tunggangkan di belakang kita misalnya orangnya gembrot banget ya, berat sehingga akhirnya keberatan itu, udah gitu binatangnya ceking lagi ya, kalau seperti itu tidak boleh ya. Hadis ini juga ibu-ibu menunjukkan jawazu ikhtisasi aqwamin bisirrin duna ghairihim, bolehnya mengkhususkan suatu orang, seseorang atau suatu kaum dengan rahasia tanpa yang lainnya. Ya. Dan tentunya orang yang diberikan rahasia itu amanah, Bu ya. Terkadang ada orang berkata kepada ibu, maaf ya, ini rahasia dan ini khusus untuk kamu saja karena ini berhubungan dengan kamu. Tolong jangan disebarkan ke orang lain. Ya. Maka dia pun memberitahu kepada ibu rahasia tersebut. Tapi ibu, ya, ketika ibu diberikan rahasia oleh seseorang, terkadang kita tidak amanah. Ibu ngomong ke orang sambil ngomong gini, maaf ya, ini rahasia ya. Udah tahu rahasia kok malah disampaikan juga gitu ya. Akhirnya orang yang diberitahu ngomong lagi ke orang lain, maaf ini rahasia. Ya. Yang ngomong lagi ke temannya lagi, maaf ini rahasia. Ya, dia rahasia umum kalau gitu. Padahal ibu, ya rahasia itu artinya jangan kita sampaikan kepada siapapun juga. Khusus untuk kita, itu amanah. Ya. Maka kalau kita tidak bisa menjaga rahasia, berarti ya hati kita sudah terkena penyakit khianat. Ya. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah yang ketiga, istihbabul mubalaghah fi satril aurah 'inda qada'il hajah. Disunnahkannya betul-betul menutup aurat
ketika buang air. Karena di zaman Rasulullah SAW ya di jalan tuh jarang ya WC. Makanya ya Rasulullah SAW biasanya buang air di balik batu atau di balik di balik pohon. Itu lebih menutup. Maka dari itu kalau ibu misalnya ya hendak buang air, ya hendaknya berusahalah ibu mencari tempat yang tersembunyi. Ya kalau ternyata tidak ada WC. Tapi alhamdulillah di zaman sekarang WC di mana-mana ya. Sehingga lebih tersembunyi. Hadis ini juga kita ambil faidah. Mu'jizatun min mu'jizati sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan akan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Bahwa Rasulullah SAW memahami bahasa unta. Rasulullah SAW memahami bahasa unta. Unta ini menangis kepada Rasulullah. Unta ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun paham. Ya. Ini menunjukkan ibu ya bahwa binatang itu punya bahasa sendiri yang kita tidak pahami. Hadis ini juga kita ambil faidah wujubul amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar atau wan nahyi 'anil munkar. Wajibnya memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Kenapa? Ya karena ketika unta ini mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah pun ia mengetahui bahwa ini adalah perbuatan mungkar. Maka Rasulullah segera menegur pemilik unta ini. Ya, akan kezaliman dia terhadap si unta ini. Makanya Bu, ya, kalau kita melihat ada orang yang menyusahkan binatangnya, itu termasuk kemungkaran. Walaupun itu milik dia, tapi karena itu adalah merupakan perkara yang zalim, ya, maka tetap kita ingkari. Hadis ini juga ibu-ibu menunjukkan qiyamus syar'i bil adli wal insaf fi kulli dhi ruh. Syariat kita menegakkan keadilan pada setiap yang punya roh, baik ya hewan apalagi manusia. Hewan saja kita disuruh adil, apalagi manusia. Ya manusia itu wajib lagi adilnya ibu ya. Karena kehidupan manusia lebih agung di sisi Allah daripada yang lainnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kunna idza nazalna manzilan la nusabbih hatta nahulla ar-rihal. Rawahu Abu Daud bi isnadin ala syarti Muslim. Dari Anas semoga Allah meridainya, ia berkata, kami apabila singgah di suatu tempat, ya, kami tidak sholat sunnah, ya, sampai kami mengikat kendaraan kami dan mengistirahatkannya. Hadis ini ibu menunjukkan yang pertama, istihbabu adamil insyighal bis salah wa kharijiha ma yushghiluhu anha. Disunnahkan ya kita menjauhi hal-hal yang bisa membuat hati kita sibuk dari salat. Terkadang ketika kita salat kemudian ada sesuatu yang menjadi pikiran kita, itu sholat kita nggak khusyuk. Makanya kita berusaha ya sebelum kita sholat kita selesaikan dulu perkara-perkara yang membuat hati kita nanti tidak khusyuk. Ya makanya kata Anas, kami apabila singgah di suatu tempat, ya kami tidak sholat nafilah dulu sampai kami kami mengandangkan mengistirahatkan binatang-binatang kami dan diikatnya. Hadis ini ibu-ibu menunjukkan juga
Hirsus sahabah radhiyallahu anhum ala tanfidhi wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ihsani ila dawab. Semangat para sahabat Rasulullah untuk melaksanakan wasiat Rasulullah, yaitu untuk berbuat baik kepada binatang. Ini para sahabat, Masya Allah Bu ya, tidak ada di dunia ini manusia yang paling semangat menuju ketaatan kecuali para sahabat. Makanya kalau ada orang yang mengklaim kita mencintai Rasulullah, lalu kita membuat perayaan-perayaan yang tidak pernah dirayakan oleh para sahabat Rasulullah, ya, seperti apa merayakan Maulid Nabi, ya, maka kita katakan kepada orang ini, apakah kamu kira bahwasanya para sahabat, kamu itu lebih semangat kepada ketaatan daripada para sahabat? Para sahabat itu orang yang paling cinta kepada Rasulullah. Para sahabat itu yang paling semangat menuju kebaikan. Ya, kenapa tidak ada satupun para sahabat yang merayakan kelahiran Rasulullah, padahal mereka orang yang sangat cinta kepada Rasulullah? Kalau alasan kalian cinta kepada Rasulullah, para sahabat lebih cinta dari kalian kepada Rasulullah. Tapi kenapa tidak ada satupun sahabat yang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanya Ibu ya, para sahabatlah orang yang paling semangat kepada ketaatan. Para sahabatlah yang paling semangat ya melaksanakan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga kita ambil faidah hirsul muslim ala ma yanfa'uhu wa bi khasatin fi safari. Hendaklah seorang muslim itu semangat untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat dirinya, ya, terlebih ketika bersafar. Ya. Sesuatu yang sifatnya manfaat untuk dirinya, ya, itu lebih kita semangat Ibu daripada sesuatu itu mudarat buat kita. Terkadang kita ini lebih semangat kepada sesuatu yang mudarat buat diri kita daripada yang bermanfaat. Apalagi yang hubungannya dengan syahwat. Ya. Allahul musta'an. Bab i'anatur rafiq, bab membantu teman dalam safar. Artinya kalau kita sedang bepergian Ibu ya, kita berusaha untuk membantu teman kita. Ya, dan ini juga membantu teman tuh ya tidak hanya sebatas dalam safar ya. Bahkan ketika kita tidak safar pun juga kita berusaha untuk saling membantu, saling bahu-membahu ya. Wa fil bab ahadits katsirah taqaddamat. Dalam bab ini banyak hadis yang sudah berlalu. Di antaranya hadis bahwa Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Ya Allah senantiasa membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Artinya Bu, ya, kalau kita senantiasa membantu teman kita yang susah ya, senantiasa itu pula Allah akan membantu kita. Ya, cobalah kita berusaha untuk membantu teman-teman kita yang memang hidupnya susah. Ya, walaupun juga cuma dengan merekomendasikan kepada seseorang, coba kamu datangi si fulan, barangkali ya dia bisa nolong kamu. Itu sendiri sudah kebaikan. Ya. Maka dari itulah kaum mukminin adalah kaum yang senantiasa saling membantu satu sama lainnya. Namun juga tentunya seorang mukmin pun tidak boleh menjadi orang yang kerdil dan hina, yang hanya sebatas mengharapkan bantuan orang lain. Kadang ada orang ya ketika membaca hadis-hadis tentang keutamaan membantu orang, dia malah pengennya dibantu orang. Ya, kamu bantu saya dong, kan membantu orang tuh pahalanya besar. Mas, hadis ini untuk semua kaum muslimin, bukan cuma ya siapa orang kaya saja, tidak. Setiap kita harus punya jiwa membantu, bukan pengen selalu dibantu. Ya, karena jiwa yang pengen selalu dibantu itu menunjukkan kekerdilan jiwa, itu kemalasan.
Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan apa, Bu? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Nah ini, Bu, ya, maka jadilah kita orang-orang yang berjiwa selalu ingin membantu, bukan orang-orang yang berjiwa selalu ingin dibantu orang. Kemudian hadis juga yang diantara hadis yang dimasukkan dalam bab ini yaitu kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan ma'ruf itu dianggap sedekah. Ibu berbuat ma'ruf. Ma'ruf itu apa sih, Bu? Sesuatu yang baik menurut adat selama tidak bertentangan dengan syariat. Ibu tersenyum sama teman, yang membuat hati dia gembira, perbuatan ma'ruf. Ibu bersedekah, atau setidaknya ibu ya berusaha untuk memberikan rekomendasi kepada dia supaya dia dipermudah urusannya. Itu pun juga sebuah perkara yang ma'ruf. Maka dari itu, Ibu, Rasulullah SAW sangat menganjurkan agar kita ini senantiasa punya jiwa berusaha membantu teman. Kata Rasulullah apa? Aku berjalan bersama temanku untuk memenuhi kebutuhan dia. Lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Iya. Ini ibu sekalian. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Bainama nahnu fi safarin idh ja'a rajulun ala rahatin lahu فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ketika kami berada dalam perjalanan yaitu safar, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki di atas kendaraan dia. Lalu ia menengok ke kanan dan ke kiri. Ya, apa maksudnya? Dia menengok ke kanan dan ke kiri, artinya dia menengok ada enggak orang yang butuh tunggangan. Ya, demikian memang para sahabat tubuh, masya Allah ya, sangat-sangat ya ingin sekali membantu temannya. Maka Rasulullah bersabda, siapa yang punya kelebihan punggung, hendaklah ia memboncengkan atau memberikan kepada orang yang tidak punya punggung, artinya tidak punya kendaraan. Siapa yang punya kelebihan makanan, hendaklah ia memberikan kepada yang tidak punya kelebihan makanan, artinya yang tidak punya perbekalan. Lalu Rasulullah menyebutkan harta-harta yang lainnya sampai-sampai kami menganggap bahwasanya tidak ada hak buat kami dari kelebihan harta kami itu. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ibu-ibu menunjukkan bahwa kalau kita punya kemampuan atau kelebihan harta, sementara kaum muslimin sangat butuh akan kelebihan harta kita, maka kita wajib memberikan kelebihan harta itu kepada orang yang membutuhkan. Ya, wajib, karena Rasulullah mengatakan siapa yang punya kelebihan punggung dan di waktu itu di perjalanan sangat membutuhkan, sangat dibutuhkan sekali. Tatkala ia sangat dibutuhkan pada waktu itu, Rasulullah SAW mewajibkan para sahabat yang punya kelebihan untuk memberikan kepada orang yang tidak punya sama sekali. Ini ibu-ibu sekalian. Iya. Maka kalau ibu-ibu punya tetangga miskin, masya Allah,
dan ibu punya kelebihan harta, ibu wajib untuk memperhatikan orang tetangga ibu yang miskin itu dengan kelebihan harta ibu itu, Bu. Ya, jangan sampai orang miskin kelaparan, susah, sementara ibu senang-senang. Di mana kita sebagai kaum mukminin yang disebutkan dalam hadis bahwasanya perumpamaan seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya seperti seperti satu tubuh. Ya, kalau yang lainnya merasa sakit, badan yang lainnya pun juga merasa sakit. Ya. Maka dari itu ibu kewajiban kita adalah berusaha untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu arada an yaghzuwa faqala ya ma'syaral muhajirin wal ansar inna min ikhwanikum qauman laysa lahum mal wala ashirah falyadhumma ahadukum ilaihi rajulaini aw thalathah fama li ahadina min dhahrin yahmiluhu illa uqbah yani ka'uqbati ahadihim qal fadhamamtu ilayya ithnain aw thalatha ma li illa uqbatun ka'uqbatin ahaduhum min jamali rawahu Abu Dawud. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau ingin berperang. Lalu Rasulullah bersabda, wahai kaum muhajirin dan ansar, sesungguhnya di antara teman-teman kalian ini ada yang tidak punya harta, tidak pula punya keluarga. Hendaklah seseorang dari kalian bergabung dengan 2 atau 3 orang. Maka tidak ada di antara kami, kata beliau, kata Jabir yang punya kendaraan kecuali ia berganti-gantian dengan temannya. Jabir berkata, aku pun menggabungkan kepada diriku 2 atau 3 orang, dan waktu itu kami berganti-gantian untuk mengendalai kendaraan kami. Masya Allah. Sampai demikian para sahabat Rasulullah ketika memperhatikan atau mempraktikkan perintah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, orang yang punya kelebihan hendaknya berusaha untuk menggabungkan kepada dirinya 2 atau 3 orang. Waktu itu dalam perjalanan sedang dalam perang. Maka para sahabat, subhanallah, ibu-ibu sekalian, itulah masyarakat mereka yang saling tolong menolong, saling bahu membahu. Tidak seperti masyarakat kita Masya Allah sangat-sangat individualistik, tidak peduli dengan keadaan kaum muslimin yang susah. Sehingga akhirnya apa? Banyak kaum muslimin yang susah itu menjadi incaran kristenisasi. Akhirnya banyak orang yang dimurtadkan gara-gara duit. Kenapa? Karena kaum musliminnya banyak yang pelit. Padahal kalau kaum muslimin mau berderma sedikit, berusaha untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang kesusahan itu, yang ada di pelosok-pelosok, di kampung-kampung, maka seperti itu termasuk berjihad, melawan gerakan-gerakan kristenisasi, menyelamatkan saudara-saudara kita dari kekafiran. Itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ibu kita ambil faidah, al-mujtama'ul muslim yatakafal fi hamli ad-dha'if wa yata'awan ala tahqiqil ahdafi syar'iyyah. Masyarakat muslim adalah masyarakat yang saling bahu-membahu, saling tolong-menolong terhadap orang-orang yang lemah. Makanya ibu, orang-orang yang lemah itu jangan kita anggap remeh. Barangkali kita ini diberikan rezeki oleh Allah karena adanya orang-orang yang lemah. Bukankah Rasulullah bersabda, ibghuni du'afa, carilah aku dengan memperhatikan orang-orang yang lemah. Fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum, kata Rasulullah. Karena kalian itu ditolong oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah disebabkan oleh adanya orang-orang yang lemah di antara kamu.
Dalam riwayat yang lain, innama yansurullahu hadhil ummah bidu'afaihim, bisalahihim, wa ikhlasihim, wa du'aihim. Sesungguhnya Allah membela umat Islam ini dengan orang-orang lemah di antara mereka. Dengan apa? Dengan kesolehan mereka, keikhlasan mereka, dan doa mereka. Oleh karena itu, jangan kita merasa, saya kan sudah punya uang lebih, punya harta melimpah ruah. Ya, duit ini kan hasil usaha saya, masa seenaknya saya kasih kepada orang lemah? Ya subhanallah. Justru kewajiban kita Ibu bersyukur ya, dan berusaha untuk membantu orang-orang yang ternyata hidupnya ya serba kekurangan. Hadis ini juga Ibu kita ambil faidah yang kedua, istihbabu i'anatil mar'i li akhihi bima yanfa'uhu wa la yadhurruh. Disunnahkan membantu teman, ya, disunnahkan membantu teman dengan apa-apa yang bermanfaat untuk dia. Nah ini Bu ya, kita ini saling membantu itu dalam perkara yang manfaat Bu, bukan saling buat bahu-membahu dalam mudarat, ya, bukan saling bahu-membahu ya dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Ya seperti halnya banyak di Indonesia ini ya, orang-orang yang saling bahu-membahu ya untuk apa? Untuk tawuran, ya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah. Hadis ini juga kita ambil faidah tahammulus sahabah masyaqqatas safar lihamli da'wati wa tablighil islami wal jihad litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Para sahabat, orang yang sangat kuat ya, memikul beban safar perjuangan dalam memperjuangkan Islam. Para sahabat itu Masya Allah Bu ya, orang-orangnya sabar luar biasa dalam apa? Dalam memperjuangkan Islam. Karena mereka orang-orang yang sangat ikhlas luar biasa. Makanya orang yang semakin ikhlas itu semakin sabar, semakin ikhlas itu semakin kuat menanggung beban ya, semakin imannya kuat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada hari akhirat, semakin ia sangat mengharapkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini Ibu menunjukkan juga sur'atus tijabatis sahabah di taujihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat yang segera mempraktekkan ya bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, para sahabat Masya Allah ya, mereka mengambil banyak pelajaran penting ya, bahwasannya tidak mentaati Rasulullah SAW itu tidak memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Justru mereka memandang Ibu mentaati Rasulullah SAW itu lebih manfaat, walaupun yang dilarang itu kita anggap itu ada manfaatnya. Makanya ada seorang sahabat Abu Rafi namanya, dalam riwayat Muslim, ia berkata apa? Ya, Rasulullah SAW melarang kami untuk mengkira apa itu? Ya, bagi hasil tanah dengan keuntungan yang tidak jelas. Dan itu sebetulnya manfaat buat kami. Namun mentaati Rasul itu lebih bermanfaat buat kami, kata Abu Rafi. Subhanallah. Ya, terkadang kita menganggap sesuatu itu ada manfaatnya. Ya. Yang terkadang itu dilarang oleh syariat. Ketika Allah misalnya melarang riba, orang yang ada dalam hatinya penyakit berkata apa? Apa sih bahayanya riba? Kan yang namanya bunga itu enak, kita tinggal nabung duit tambah terus. Ya apa mudaratnya? Apa bahayanya? Ya itu kan manfaat buat kita. Maka kita katakan seperti ya seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah SAW melarang kami untuk berbuat seperti ini, dan itu manfaat buat kami, tapi mentaati Allah dan Rasulnya lebih
lebih bermanfaat. Mentaati Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat, kata Abu Rafi. Ya. Itulah Bu ya, banyak di antara kita ya ketika dihadapkan pada manfaat duniawiyah, ya kita merasa ini manfaat, tapi kok dilarang, kenapa sih yang sifatnya manfaat begini dilarang? Kita terkadang pandangan kita itu terlalu apa? Ya terlalu pendek. Ya melihat manfaat itu hanya dari satu sisi saja, tanpa melihat mudarat-mudarat yang ada. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallafu fil masir fayujjid dha'if wa yurdifu wa yad'u lahu rahu Abu Daud bi isnadin hasan. Dan dari Jabir juga adalah Rasulullah SAW ya, kalau sedang safar beliau paling suka berada paling belakang. Ya kalau dalam perang beliau paling belakang pasukan. Ya kalau pulang biasanya. Kenapa? Untuk membantu yang lemah, menunggangkan orang yang tidak kuat, dan mendoakan baginya. InsyaAllah ya, Rasulullah SAW ya, selalu beliau itu ya berjalan paling belakang, tujuannya untuk itu. Itu menunjukkan ibu-ibu ya betapa Rasulullah SAW sangat sayang ya kepada umatnya. Bagaimana Rasulullah SAW begitu semangat ya untuk memperhatikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Saya kira cukup sampai di sini saja. Kita buka tanya jawab. Silakan ibu-ibu ada yang mau tanya. Memang ya anak kecil itu ibu ya terkadang punya imajinasi yang kuat terkadang. Mungkin kita lihat seakan-akan dia berbicara dengan seseorang padahal tidak. Ya bisa jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, khayalannya terlalu kuat sehingga ia mengkhayal seakan-akan ia berbicara dengan seseorang. Atau yang kedua, ya bisa jadi ya jin berbicara dengan dia. Ya. Yang jelas ya kita berusaha untuk memperlindungkan anak kita dari godaan setan yang terkutuk. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah sholat memakai mukena yang berbahan spandek atau kaos? Karena bahan tersebut ngejiplak banget Ustadz dengan bentuk pundak kita. Syukron. Ibu, jilbab atau kerudung yang sesuai dengan syariat itu adalah kerudung yang tidak membentuk. Spandek yang tipis, kaos juga yang tipis, yang terkadang sangat membentuk lekak-lekuk tubuh kita itu semua tidak diperbolehkan, Ibu ya. Maka dari itu hendaknya ya perkara-perkara seperti itu dijauhkan saja. Assalamualaikum Ustadz, saya sedang di perjalanan, waktu sholat maghrib sudah terlewat, kemudian datang waktu isya. Mana dulu yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah maghrib dulu. Ya, kalau misalnya kita sampai ke sebuah masjid dalam keadaan mereka sedang sholat isya, maka ya kita berusaha untuk sholat maghrib dulu. Terus bagaimana? Jumlahnya tetap 3 rakaat? Ya. Di rakaat yang ketiga kita tahiyat akhir. Lalu kita diam sambil menunggu imam ya sampai kemudian imam ya tahiyat akhir kemudian salam bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan syubhat Ustadz? Syubhat itu alasan-alasan ya berupa dalil dari Al-Quran atau hadis yang dipahami dengan pemahaman yang salah ataupun ya alasan berupa akal yang dianggap oleh orang yang beralasan itu sebagai sesuatu yang ya hujah atau argumen dia. Nah, Ustaz. Yang sebetulnya kalau kita perhatikan ya setelah kita pahami ternyata bahwa dalil itu disalahpahami. Seperti hal misalnya ketika Mu'adz bin Jabal pulang dari Syam ya. Kemudian ketika sampai ke Madinah Mu'adz bin Jabal sujud kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma hamalaka ala hadha ya Mu'adz?"
apa yang membuat kamu berbuat seperti ini, hai Mu'adz? Kata Mu'adz, hai Rasulullah, ya kami melihat di Syam orang-orang Yahudi dan Nasrani sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Ya kita berpikir, bukankah kaum muslimin itu lebih berhak untuk sujud kepada Rasulullah? Maka aku pun sujud. Nah, ini namanya syubhat. Syubhat yang ada di pikiran, ya. Yang ternyata itu dianggap sebagai sebuah argumen membenarkan tentang sebuah pendapat, ternyata salah. Maka Rasulullah SAW pun menghilangkan syubhatnya itu dulu. Iya. Maka Rasulullah SAW menghilangkan syubhat itu. Lalu Rasulullah bersabda apa? Ya kalaulah aku memerintahkan seseorang untuk sujud, maka aku akan perintahkan seorang wanita atau seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Sudah kita sebutkan tadi bahwa Islam adalah agama yang sangat menyayangi binatang. Ya. Namun Bapak, yang harus saya ingatkan kepada Bapak, bukan berarti orang Belanda yang kafir itu jadi lebih baik daripada orang Islam yang mendolimi binatang, tidak. Sedolim-dolimnya orang Islam tetap lebih baik daripada orang kafir, ya, kelak pada hari kiamat. Kenapa? Karena orang kafir kekal dalam api neraka, sedangkan orang Islam tidak kekal dalam api neraka selama dia mati di atas syahadat la ilaha illallah. Ya, namun perbuatan orang Islam yang menzalimi ya, binatang, hewan, ya, maka ini jelas kita ingkari, karena itu tidak sesuai dengan Islam. Yaitu sangat tidak sesuai dengan ruhul Islam. Kenapa sih kok orang Islam melakukan itu? Ya bisa jadi karena ketidakfahaman dia, bodohnya dia ya, terhadap ajaran Islam itu sendiri. Ya seharusnya kita melihat keadaan seperti ini adalah bagaimana caranya saya bisa menyampaikan ilmu ini kepada mereka. Ya, mungkin bisa jadi dia tidak tahu. Bisa jadi karena dia nganggap ini hewan inilah. Ya, karena kebodohan dia, ketidaktahuan dia, akhirnya dia melakukan itu. Tapi kalau kita beritahu dengan cara baik-baik, kita pahamkan bahwa itu tidak boleh, ya tentu itu lebih baik lagi. Ada pernah ya seorang wanita di zaman Rasulullah datang kepada Rasulullah. Itu sahih di Abu Daud. Bahwa ada seorang tua mengadukan kepada Rasulullah, ya, bahwa anaknya yang wanita tidak mau menikah. Lalu kemudian ya si wanita itu bertemu dengan Rasulullah. Ya, lalu berkata, "Hai Rasulullah, kabarkan dulu kepadaku, apa hak seorang istri terhadap suaminya? Atau apa hak suami terhadap istrinya? Bagaimana, sebatas mana baktinya istri terhadap suami?" Apa kata Rasulullah? Yaitu apabila suamimu punya borok yang bernanah, lalu kamu jilat nanahnya, maka kamu belum melaksanakan hak suamimu itu. Iya, kata Rasulullah apa? Kalau kamu punya suamimu itu punya borok yang bernanah, lalu kamu jilat nanahnya, maka itu belum melaksanakan hak suamimu itu. Itu menunjukkan betapa besar, Ibu, ya, hak suami yang harus dilaksanakan oleh seorang istri. Ya, bukan berarti kalau gitu enak banget suami, ya subhanallah. Ya, terkadang banyak ya para istri yang ketika disebutkan tentang hak besarnya hak suami langsung ngomong gitu, enak banget sang suami, masya Allah. Dia tidak sadar dia telah menentang ya perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kenapa Allah dan Rasulnya memerintahkan demikian? Karena ini untuk kemaslahatan rumah tangga. Iya, bukankah ya para istri yang tidak mau taat kepada suami itu terkadang seringkali menyebabkan apa? Ya, kehancuran dalam rumah tangga. Bukan berarti kemudian suami tidak boleh menghormati istri, tetap ya istri pun punya hak yang harus dilaksanakan oleh suaminya, ya menghormati dia, ya mendidiknya dan yang lainnya. Ya tidak boleh. Kenapa?
Karena adil dalam ayat-ayat Al-Quran itu adalah dalam pemberian dan jima, dalam pemberian dan harta, ya, dan giliran malam. Maka kalau si suami memberikan ya, baju ke istrinya yang pertama yang harganya 200.000, ya, ke istri kedua pun yang sama, begitu. Tidak boleh memilah-milah dalam hal ini, ya. Maka itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal pembagian atau dalam masalah keadilan kalau memang dia punya dua istri misalnya. Nah, kalau kita mau bersafar dan kebetulan kita mau pergi safar itu setelah zuhur, maka yang sunnah adalah Rasulullah SAW apabila pergi sebelum sholat zuhur, maka beliau akhirkan zuhur di waktu asar. Itu yang sunnah. Kalau kita pergi sebelum sholat zuhur, ya maka disunnahkan diakhirkan di waktu asar zuhur tersebut, ya, dengan dikosor tentunya dua-dua. Dan adalah Rasulullah SAW apabila perginya setelah zuhur, setelah tergelincir matahari, maka beliau tarik asar di waktu zuhur. Jadi ya, kalau kita belum berangkat safar berarti 4 zuhur, kemudian setelah itu 4 asar dijamak di waktu zuhur yang disebut dengan jamak takdim. Ya, demikian. Itu sunnahnya. Assalamualaikum Ustaz, apabila sang istri bekerja dan dari hasil kerjanya tersebut ia pakai tanpa sepengetahuan suaminya, boleh tidak? Boleh, tapi itu tidak adab. Karena Rasulullah SAW menyuruh para istri untuk meminta izin, ya, untuk menggunakan walaupun itu hartanya sendiri, bukan harta suami. Tetap, ya, untuk menjaga perasaan suami, ya, tetap kita berusaha untuk minta izin dulu. Kecuali kalau kita tahu bahwa suami kita itu orangnya pelit banget, atau suami kita itu tidak paham maslahat yang ada, atau yang lainnya yang sifatnya itu menunjukkan apa yang ada pada suami kita itu tidak baik, ya. Semua hewan, pada asalnya semua hewan itu tidak boleh dibunuh, ya, kecuali yang kalau memang hewan-hewan tersebut bermudarat untuk kehidupan manusia, ya. Makanya kalau ditanya hewan apa saja, terlalu banyak saya sebutin satu-satu gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya hewan apa saja yang tidak boleh dibunuh, baru bisa kita sebutkan, ya. Hewan apa saja yang boleh kita bunuh, maksudnya begitu. Kalau tidak boleh dibunuh banyak. Kalau hewan apa saja yang boleh dibunuh, yaitu jumlahnya tidak banyak. Ya, seperti disebutkan tadi 5 perkara, ya, 5 hewan. Demikian pula setiap hewan yang itu sangat membahayakan atau berbahaya untuk kehidupan manusia, maka itu pun juga dibunuh. Seperti kecoa, ya, yang terkadang mengganggu hidup kita, yang terkadang masuk ke kamar akhirnya, ya, menyakiti kita dan yang lainnya, maka tidak apa-apa kita bunuh. Ya, apalagi kecoa terkadang mengganggu, ya, itu masuk ke dapur kemudian merusak makanan dan yang lainnya. Itu adalah, ya, binatang yang boleh kita bunuh, sama halnya dengan tikus, ya, keadaannya Allahu a'lam. Akidah itu keyakinan. Ya, akidah itu adalah keyakinan, seperti keyakinan kita kepada Allah, ya, kepada hari akhirat. Itu akidah. Apa yang maksud dengan akhlak? Akhlak itu ya tingkah laku. Ya, tingkah laku. Akhlak ada yang baik, ada yang buruk. Tentunya itu sesuai dengan yang disebutkan dalam dalil-dalil syariat. Nah, ada pertanyaan katanya batasan membantu orang untuk berapa kali, Ustaz? Tidak ada batasan. Sebanyak-banyaknya itu lebih bagus. Walaupun memang terkadang kita punya sifat seperti itu, ya. Kalau ada orang yang senangnya dibantu sama kita terus, udah dibantu nanti besok datang lagi, kesel memang. Dan memang bikin kesel. Ya karena, ya, sifat orang seperti ini memang sifat yang, siapa sih orang yang suka dengan sifat seperti itu? Iya, tapi kalau kita berusaha, ya, kalau memang dia memang namanya juga orang tidak mampu, ya, kurang mampu,
Ya kita bantu ya semampu kita, ya alhamdulillah. Dikasiri itu maksudnya apa? Maksudnya tidak lapor ke KUA. Ya kalau memang terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti apa? Ada ijab kabul, ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ya sah-sah saja sebetulnya. Ya. Yang penting terpenuhi syarat-syaratnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika punya emas atau perak sudah nisab dan haul, apa zakatnya dari emas atau perak tersebut atau dari harta lain? Boleh ya, dikeluarkan berupa uang. Ini boleh dikeluarkan berupa harganya. Misalnya kita keluarkan ya emas 2,5% yang setelah kita kalikan 2,5% dari emas yang ada yang sudah sampai nisab dan haul, ternyata kita harus keluarkan 5 gram emas misalnya. Boleh tidak kita keluarkan berbentuk uang? Ya, misalnya 1 gramnya 400.000 kebetulan di pasaran yang ada. Maka kita kalikan dengan 5, ya berarti mungkin ada sekitar 2 juta yang dikeluarkan. Ya, itu boleh, tidak apa-apa.